Siap. Jadi sampai sini selesai. Mungkin ada yang nak ditanya, mungkin sekilas. Perbedaan atau kelebihan antara metode yang subuh, nampung, sama yang alir itu apa masing-masing kelebihan dan kekurangan? Oh ya. Kalau media sistem yang dipakai itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau yang sistem week ini kan pertama itu hemat, terus tidak perlu banyak menggunakan tempat juga, tapi tentunya dapatnya juga sedikit. Kita mau main di skala mana? Apakah kita main di skala hobi hanya untuk memenuhi kebutuhan sayur di rumah kita? Saran saya jangan dulu pakai yang besar-besar. Tuh, kalau yang sudah pakai pemipaan itu medianya itu bisa juga untuk skala rumahan. Bisa, kita punya pipa 3 in, biasa kita pakai itu pipa 3 in. Dilobangin, itu alatnya kita punya, bisa dipakai nanti. Nah, itu bisa sebenarnya pakai untuk di rumah. Lebih kelihatan lebih elit, lebih bagus ya. Tapi agak dalam, ngocek agak nariknya. Nah itu. Tapi kalau untuk sayur memang dipakai yang pipa kebanyakan. Pipa itu banyak sistem. Ada yang sistem A, ada yang diampar ke galo, berjajar kayak yang di Zadul Ma'ad. Boleh. Tapi tentunya kalau pipa kan masih lebih mahal. Itu kalau salah sebatangnya sudah 40.000. 40.000. Bukan sih. 80 karena kita pakai yang 3 in. Sebenarnya mulai dari 2,5 in. Panjangnya 4 meter. Panjangnya 4 meter. Dari hasil tertim. Hasil pasin. Iya. 2 in bisa. 2,5 lah minimal. Nah. Ada lagi tak? Yang tadi Gimana? Satu-satu. Nah, kalau penyemaian itu mungkin kita pakai itu 2 mili 1 liter atau 3 mili 1 liter. Karena ini kan masih anak-anak. Nanti dia udah di situ, kalau di situ udah di situ tadi 800 kan. Nah, setelah 2 minggu baru kasih 1000 katanya kan. Nah, kalau kita mau langsung 800 silakan, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Tanaman tidak rusak. Tapi kalau kita takut, khawatir, jangan 800. Diturunkan. Tapi kebanyakan 800 kebanyakan. 800 mili. Kalau untuk penyemaian tidak pakai nutrisi tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Tapi setelah dia dipindahkan ke media, sudah dimasuk ke dalam net pot, itu sudah harus masukkan nutrisinya, harus ada pakai nutrisi. Betul, memang hidroponik ini dia akan berubah nutrisi apabila di lahan terbuka. Makanya itu kalau kebanyakan mereka itu ada naungan atau ada atap. Kalau di kebun-kebun itu greenhouse, bikin sendiri. Nah, jadi kalau kita di rumah, kita angkat aja. Kalau memang nggak sempat ngangkat, itu resikonya nanti nutrisinya akan berubah. Tapi dicek lagi. Biasanya akan berubah, tapi tidak banyak. Kalau yang seperti media kita ini mungkin nggak banyak ya berubahnya kan. Tapi yang jelasnya kena hujan itu, apalagi yang besar-besar, biasanya seladanya hancur. Nanti sobek atau apa kan. Nanti kalau itu bisa hidup lagi udah segar. Makanya dikhawatirkan kalau tidak menggunakan atap itu. Ya, susah kita kalau ngatasin air hujan. Boleh kalau kita bisa standby terus di rumah kan. Bisa kita angkat kalau kebetulan lagi dia ada di rumah. Berapa lama dia yang maksimal kena sinar matahari itu? Kalau idealnya sinar matahari itu
paling nggak 1 jam. 1 jam kalau yang kecil-kecil ini kan. 1 jam. Tapi kalau memang dia sudah 2 minggu, biarkan aja. Tidak mungkin kita angkat terus. Kalau sudah berbentuk hamparan itu kan, tidak mungkin kita ini biarkan. Tapi kalau masih kecil, mau diangkat angkat, tidak apa-apa. Tapi kebanyakan rata-rata kalau di perkebunan itu nggak diangkat, dibiarkan mereka. Jadi hanya mereka kan ada atap. Yang dikhawatirkan hujan itulah, hujan deras. Terus ini dari pertanyaan pertama Coba. ini tadi kualitas berpengaruh nggak dari tiga metode tadi yang subuh. Oh iya. Kualitas. Jelas kualitasnya untuk media itu yang paling bagus NFT. Yang pipa tadi, pipa jelas itu karena di situ lengkap. Unsur hara itu kan bukan cuma nutrisi, toh. Unsur hara dari alam itu salah satunya oksigen. Oksigen yang melarut di dalam air. Jadi kalau ada gelembung-gelembung itu bagusnya itu. Dulu waktu saya nanam melon, tandon nutrisinya besar, itu saya kasih aerator. Makanya dia cepat besar. Yo. Jadi kalau sistem rakit apung, sistem sumbu, itu jelas kalah dia dengan sistem ini NFT karena sirkulasinya itu. Kalau apung terus minyak itu Bagus, apung, dinjau, oksigen bagus. Bila perlu masuk ini ikan tidak apa-apa karena ikan tidak mati dia. Yo. Jadi sebagian ini apa ppm berubah? ppm pasti berubah karena ada amonia. Kotoran air itu jadi nitrit, reaksi kimianya kayak ujungnya amonia tinggi. Pengaruh nggak? Pengaruh juga. Dewa tempat lo nggak tamat. Tapi Bagusnya dokternya itu ya. bagusnya itu. Tapi kalau lele tidak masalah sebenarnya. Kalau memang hamparannya luasnya kolam besar, pecah di Jawa, lele disitulah kangkung kangkungnya malah besar. Iya, semua lele bandel. Apalagi gurami habis sayuran. Bahasanya di persentase dari modal awal di persentase itu dengan apa yang akan didapat. Otomatis begini, kalau untuk tanaman kangkung ini apa namanya hidroponik ini di atas 1000 lubang lah. 1000 lubang itu 1000 lubang tuh 1000 lubang tanam maksudnya. Kalau ini pipa kan berapa banyak pipa dipakai? 1000 lubang tanam. Tapi dengan sendirinya cost ratio itu akan turun kayak biaya cost itu akan turun dengan sendirinya. Iya. Memang hidroponik ini modal di awal, cuma sekali itulah. Karena pipa itu puluhan tahun tidak rusak-rusak. Tidak pernah rusak kalau pipa itu. Puluhan tahun, cuma modal sekali itulah. Nah, masalah untuk penampungan sayuran itu kawan kita banyak yang memang inti itu artinya kayak kita ini plasmanya kan. Nah kita lempar ke dia. Itu kalau selada itu sekilonya 20.000. Selada air itu Pak Coy 20.000. Kalau kangkung itu 7.000 sekilonya. Pokoknya sekiloan ya, bukan iketan ya. Kiloan. Makanya dia nimbangnya langsung nimbang. Sok. Tapi sebenarnya kalau yang kita punya yang besar-besar itu cuma 2 ekor ini bela sekilo dia. Wes naik sekilo. Kalau di mall ini kan dibuang. Dia tinggal plastiknya bed, akarnya tetap. Itu menangnya. Padahal akar tidak dimakan uang. Akar itu melok ke. Ngapo? Itu sudah standar kayak Carrefour, Diamond, apa lagi itu yang Giant. Ada lagi yang baru nih, Farmer apa? Asal dulu nanti tak potong itu. Kalau pasar tradisional itu sebenarnya lebih lemah kalau kita memang ini banyak kenal. Pasar Pelaju itu kawan ngisinya pasar Pelaju dari Tanjung Barangan. Dimbek sama ibu-ibu tuh. Dia ngapo? Dia malah lebih senang, malah nunggu mana sayur habis. Ngapo? Karena sayur kita hidroponik ini besarnya sama. Ukuran besarnya sama, rato bersih. Ya kan kita nak pakai tanah. Mereka senang dia. Nah, susun rapi-rapi. Kita punya sunpeng itu, sunpeng.
Sanpeng itu termasuk golongan ini lah, rombongan selada juga itu, sawi. Itu sudah sebesar ini daunnya, masya Allah, sebesar ini. Cuman kalau sebesar ini, wong hotel tak galak ngambilnya lagi. Kalau hotel tuh dia ada standar, hotel, mall dia ada standarisasi, SOP. Bahkan kebun kita disurvei sama mereka, di Jinggo. Berarti pangsa pasarnya lebih banyak ke mall, ke ini. Mall, hotel, sayur tradisional sekarang sudah banyak maki. Waktu pandemi kemarin terasa pengiriman sayur dari daerah, dari Lahad, dari Pagaran tuh banyak stop. Nah ternyata kawan-kawan yang main hidroponik yang ngelahapnya, ladasnya dia, ngerti hasil. Lagi delivery ya. Yo. Nah jadi ini kedepannya kalau memang kakek ini kita jajaki pasarnya. Tapi yang jelas pasar hidroponik masih banyak yang kurang. Jadi kalau seandainya ada kebun, boy mungkin punya tanah, kayak kita survei. Ustaz ini yang paling banyak. Nah, Tanahnya. Sudah surahkan diri. itu. Kita juga sudah mulai berencana dengan BMT, pengen nak ngembang ke hidroponik. Insya Allah mereka welcome nyambut. Makanya kemarin itu. Kalau dari survei, apa namanya, kualitas vitamin yang dari hidroponik dengan yang biasa itu ini tidak pengaruh. Nah, kalau masalah kualitas, jujur hidroponik ini berdasarkan survei lebih enak. Terutama kita yang sudah pernah nyubur dewek. Terutama sayur kangkung lah gitu Kangkung itu kalau yang hidroponik beda. Begitu ditumis kuah kangkung itu, kalau kangkung yang biasa ngembek di pasar, yang di kebun Cino itu kuahnya warna kangkung itu warnanya tua nih, hijau itu hijau hitam itu. Sudah tuh kelot kalau dimakan. Coba kalau hidroponik, gurih, crispy, prapru, masya Allah. Hah? Itu. Terus rata-rata kawan-kawan yang jual kebab, terus ini lebih senang hidroponik, jujur. Yo, yang hamburger ya. Rata-rata mereka minta dari kawan-kawan kita hidroponik karena lebih gurih. Cobalah. Ini kita sudah testimoni langsung. Vitamin malah lebih bagus karena ngapa? Unsur hara. Ini kan unsur hara yang kita pakai ini, unsur hara memang yang identik dengan esensial dan kebutuhan tumbuh-tumbuhan. Yang ada dalam tanah itu sebenarnya unsur hara juga. Cuman mereka kan di dalam tanah tuh akar ini berebut nak nyari. Iya lemak kalau dapat unsur hara, kalau dapat dari apa namanya sayur yang lebih duluan tumbuh, akar lebih panjang, yang ini kecil, kerdil. Jadi berebut, ujung-ujungnya tumbuhnya tidak rata. Tapi kalau di hidroponik rata. Nah itulah makanya rombongan-rombongan yang tidak makan nasi ini, apa dia? Vegetarian ya. Mereka minta dari sini. Cuman vegetarian ini sekarang memang sudah dikuasain kawan-kawan yang dari China main hidroponik. Yang di sekolah dekat Kumbang itu sebelah kiri itu, di situ ada hidroponik besar. Kawan kita juga, cuman dia Chinese. Karena kalau hidroponik ini pasti kita mengenal kan siapa-siapa pemain kan. Dan dia megangnya di situ. Cuman tidak menutup kemungkinan. Kadang-kadang mereka itu kosong. Mereka itu tidak seluruhnya standby sayur. Kaget dia ngoling. Megang sayur apa sekarang? Aku ada ini ini. Minta berapa kilo? Laju. Bungkus. Wah, itu kan. Pokoknya asik lah. Minimal untuk kita makan dewek dulu, insya Allah aman lah. Makan sayur. Kadang-kadang apa namanya pakcoy itu kita blender. Bedaun itu blender. Masya Allah tuh blender pakcoy itu. Segernya. Jadi kalau anak-anak yang tidak makan sayur itu solusinya. Blender, hijau ini dikit, susu dikit. Wow. Jangan ke anak, bapaknya galak. Kalau seandainya nih 1.000 lubang tanam tadi kan, dengan modal untuk 1.000 lubang tanam tadi modalnya sekian, kira-kira BIP-nya kapan baliknya panen pertama. Jadi ada bayangan-bayangan di kita kan? Oh jadi ini kalau masalah analisa ekonomi untuk berapa lama BIP balik itu tergantung dengan yang pertama tergantung dengan pasar kita. Makanya kalau memang sudah ada niatan ke sana, kaget
kita pendekatan dengan kawan-kawan yang inti. Inti ini artinya dia yang megang PU. Yang megang PU. Karena dia pemain lamo. Marketing. Otomatis dia megang PU. Dia megang PU Diamond, dia megang PU Carrefour, tapi jangan salah. PU itu kan listing itu kan memang mahal ya, Pak, jutaan. Tapi PU itu kan belum tentu mereka menuhin terus permintaan. Ya kan? Nah, di situ kita masuk. Makanya mereka tuh banyak plasma di bawah mereka tuh. Nah, itu kawan kita. Nanti kita deketin ke sana. Kita minta rule untuk masuk ke pasar itu. Jadi aku sekarang buka ini. Kaget aku pengen join kalau kau butuh sayur. Sudah. Tidak kasih syarat sih sebenarnya plasma, cuman kita komitmen Jadi menentukan pasar dulu kan. Pasar, lah jelas pasar, produktivitas kita memang bagus, BIP baru kaget kelihatan. Tapi enjoy. Jangan kita berharap dengan seluruhnya sama plasma inti, dengan inti. Kita main dengan pasar tradisional juga. Nah, kalau pipa itu bisa berapa lubang ya? pipa itu sekitaran kurang lebih 18 ya. Kalau rentang pipa 4 meter itu dipotong, ada sambungan, ada nut untuk nyambung kan, itu udah saya pakai. Terbuang terbuang sekitaran 10 cm lah ya. Nah, sisanya itu bagi lubang tanam. Nah, ini balik lubang tanam kita belum bahas. Lubang tanam ini, kalau kangkung ini lubang tanamnya sudah benar ini, lubang tanam kangkung. Ya, antara lubang ini dengan lubang ini 10 cm. Tapi kalau untuk selada ini agak kurang karena selada itu mekar, selada air. Mungkin ibu-ibu ini pasti paham nih. Kalau selada kan dia wah, kemana-mana tuh. Apalagi kalau sanpeng. Kita peranan sanpeng, Masya Allah, sampai temengen-mengen batang karena dia saling dorong. Nah, itu saling dorong. Jadi idealnya kalau untuk kangkung ini masuk. Karena kangkung kurus. Jadi kalau pakai pipa itu tentu dulu akan mampu. Iya. Kita mau main apa? Standarnya iya. Iya. 15 cm lah jarak tanam. 15 sampai 20. Ya. 1000. Nah, itu. Kaget kalau memang sudah kali 40. Itu 40 tuh harga ini itu, harga itu bukan harga partai. Harga partai lebih murah. Itu harga toko bangunan. Kaget kita main langsung ke pabrik. Baru Daripada beli. Kalau kawan kita yang di Tanjung Barangan itu 10.000 lubang. Kapan-kapan kayak kita main ke sana. Sebesar apa dapat aku lompat itu? Berarti untuk menguasai Kalidoni kita harus nyingkirkan di Kumbang itu. Wah, itu ya. Kalau 10.000 itu mungkin 300 meter lah, 300 meter persegi. 100 setengah kapling bisa 100 meter persegi, 15 kali 10 kan. Jadi kalau memanglah sudah ada Kalidoni itu memang bagus. Memang itu. Kaget kita pikirkan untuk lahan, untuk pemasarannya gampang itu, insyaallah. Ya. Jadi mungkin sampai di sini. Sudah sama. Masih nomor. Ada lagi tak ini? Nah. Hama tanaman ini biasanya. Nah, benar. Ini bikin masalah ya. Hama tanaman biasanya. Hama tanaman ini biasanya pengerat. Kebanyakan hama tanaman ini pengerek daun. Jadi makanya kalau seandainya daun selada itu kayak keluarnya warna putih, itu jangan kaget itu pengerat. Di sini sebenarnya ada contohnya. Itu sebenarnya hama-hamahan yang ada di hidroponik itu tidak sebanyak di konvensional di dalam tanah. Kalau di dalam tanah itu hamanya na'udzubillah, yang cacingnya jelas itu, yang semutnya. Kalau di kita itu paling pengerat daun. Sudah tuh kumbang yang galak terbang, tek, dia ada di bawah. Dia makan di daun. Kalau tidak kutu kebul. Kutu kebul tuh pote-pote, biasa di balik daun. Singitan di balik daun. Biasa paling senang di cabai.
Ada di cabai-cabai itu, di daun cabai. Kalau dia sudah kena kutu kebul itu keriting daunnya, karena dia ngisep ini, ngisep cairan daun. Itu biasanya kita atasi dengan pestisida nabati. Makanya di hidroponik ini tidak mengenal yang namanya pestisida kimia, pestisida yang dipakai semprot pakai pet segala macam. Kita pakainya yang nabati. Jadi kita pakai bawang merah. Bawang merah itu kita blender, tidak usah banyak-banyak, mungkin berapa biji, berapa siung untuk 1 liter kan. Nah, terus cabai yang pedas tuh blender juga. Masukkan sabun colet di situ, sedikit bae. Itu untuk penguat dia bae, supaya dia lengket. Nah, itu masukkan dalam ini, tapi mungkin disaring dulu kalau ada biji-bijinya kan, masuk ke dalam semprotan, spray itu kan. Ada yang spray bulat itu yang ada seliter, ada yang setengah liter, masuk di situ. Itu semprotkan. Kalau biasanya kalau yang kumbang atau apa-apa tuh yang pengarat itu biasanya langsung lari dia mati. Itu sistem yang kita pakai. Atau kita pakai daun mindi. Daun mindi itu yang pahit itu. Di blender juga. Pokoknya seluruh yang kita pakai itu adalah yang alami kalau. Jadi tidak ada merusak nilai gizi. Kalau pakai pestisida itu bisa banyak juga yang pakai, tapi di saat panen itu seminggu sebelum panen harus di stop. Nah, tapi biasanya hama itulah para anak panen dia malah banyak. Karena apa? Daunnya sudah besar. Kalau daun masih kecil kurang galak dia. Daunnya lebar-lebar berebut, yang belalang, yang apa. Tapi kalau saatnya kita bisa ngembek pakai tangan, buang langsung. Tapi kalau sudah banyak semprot dengan pestisida nabati tadi. Walaupun hamil 1 sebelum panen juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau pakai yang nabati, pakai alami tidak masalah. Karena dia tidak katik kimianya. Mungkin greenhouse tadi mungkin. Nah, salah satu naungan itu greenhouse itu tadi. Greenhouse itu fungsinya itu untuk, mungkin itu aja dari saya. Kalau tidak ada saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.